Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Setia Nugroho, seorang HR yang senang berbagi, yang out of the box gitu ya teman-teman. Jadi mungkin saya akan membagikan bahwasannya ada beberapa tricky yang memang itu dibutuhkan di dalam kita proses melamar pekerjaan gitu ya. Jadi seorang HR itu melihatnya adalah ini out of the box ya teman-teman. Tidak semua HR seperti ini, tetapi kalau saya sering menanyakan dari 1 sampai 10 ya, seberapa beruntung Anda. Ini pertanyaan yang memang out of the box. Tetapi ketika si yang di interview ini bilang saya 9,5 Pak, ya sebutkan 3 contoh kasus atau hal yang kamu alami yang membuat kamu menjadi memutuskan bahwa tingkat keberuntunganmu adalah 9,5 dari 1 sampai 10 gitu ya. Pernah ada teman-teman salah satu yang saya interview, dia bilang gini, oke Pak, yang pertama ketika saya ikut audisi Indonesian Idol di Jogja gitu ya. Kemudian memang saya tidak lolos di situ Pak, tetapi saya berhasil foto dengan Mas Anang ya. Bayangkan, Anang itu kan ring 1, sulit sekali ditemui, apalagi ini sampai berfoto dan berbincang seperti itu, karena mungkin secara musikalitas Mas Anang lihat di saya ada potensi, tetapi mungkin di lain waktu atau di tempat lain mungkin Anda akan beruntung gitu, walaupun tidak di idol ini gitu. Itu teman-teman yang pertama. Maksudnya apa sih Cak Tio ini kan? Jadi menjadi sebuah pertanyaan kemudian ya. Jadi gini teman-teman, ketika satu perusahaan atau satu korporasi diisi oleh orang-orang yang tingkat keberuntungannya tinggi, maka perusahaan ini juga akan diliputi keberuntungan. Ini teori alam semesta ya, kita nggak bicara agama apapun, keyakinan apapun, tapi lebih ke teori kekekalan energi tentang keberuntungan, tentang faktor luck. Jadi anggap satu perusahaannya ada 10 orang yang level keberuntungannya di atas 7, itu otomatis akan banyak luck, akan banyak opportunity yang akan didapat oleh perusahaan tersebut. Kita ini teori alam semesta, jadi bukan, kalau dasarnya apa, dasarnya saya baca dari literasi para budayawan, para agamawan seperti itu teman-teman, tetapi tidak menyebutkan satu agama ataupun etnis tertentu. Oke, kemudian sebenarnya HRD itu tidak melihat CV-mu, tidak melihat sebagus apa ijazahmu, sertifikasimu, tidak, tetapi adalah yang dilihat ada beberapa faktor ketika di dalam wawancara itu. Kan kita menggali nih tentang keluarga, tentang apa yang kamu lakukan di dalam keseharianmu seperti itu ya. Syukur-syukur kalau memang ada daily vlognya, kita bisa analisis dari misalnya dia punya kanal YouTube ataupun sosmednya dia seperti apa isinya gitu ya. Kita profiling dulu sebelumnya, biasanya HR tuh profiling sosmed, tetapi tidak semua juga, ini out of the box. Dan kemudian gini teman-teman, bahwasanya ada beberapa poin yang kita nilai dari segi daya tahan ya, dari segi apa istilahnya, pokoknya daya tahan, kegigihan dia dalam menjalani hidup ini tanpa privilege. Oke, yang pertama, kalau saya sering bilang itu adalah sukses isn't always about the perfect curriculum vitae, bukan itu, tetapi sometimes it's about never giving up and then learning from rejection atau belajar penolakan. Itu salah satu sales pasti sudah mengalami itu ya, pasti punya pengalaman penolakan. Kemudian taking care of family while going gitu, jadi seberapa perhatian dia terhadap keluarganya, karena dia berjuang juga pasti untuk keluarga gitu kan. Oke, sepakat ya kalau itu ya. Kemudian starting from zero, dari nol, bener, dia tanpa privilege, tanpa kenalan. Termasuk juga saya sering seperti itu teman-teman. Saya melamar pekerjaan kemanapun selalu tidak punya kenalan, tidak punya koneksi, jadi saya start from zero until today gitu ya. Saya sekarang masih aktif menjadi HR gitu ya. Dan yang terakhir adalah keep moving forward. Apapun masalahnya kamu harus selesaikan, kamu jangan lari dari masalah, kamu harus tetap berjuang, struggle untuk bahwa apapun yang ditugaskan kita harus achieve, apapun yang di challenge kita harus achieve gitu ya teman-teman ya.
Hopefully bermanfaat. Sampai bertemu di konten-konten HR saya selanjutnya. Bye bye.